Selamat siang teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelas diagram yang merupakan salah satu bagian dari Unified Modeling Language. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya kelas diagram dan simbolisasinya, serta tutorial dari kelas diagram menggunakan Asta-UML. Kelas diagram sendiri memperlihatkan fungsi statis dari sebuah sistem dan merepresentasikan sebuah objek yang bisa diwakilkan dalam satu entitas. Jadi sebagai contoh, kita buat di sini ada sebuah kelas diagram mengenai tumbuhan. Maka akan kita bagi menjadi sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini merupakan sebuah kelas yang mewakilkan entitas-entitas di bawahnya. Misalnya untuk kelas buah, nanti kan ada entitas-entitas lain seperti apel, jeruk, mangga, dan sebagainya. Nah, objek-objek yang sama ini seperti buah-buahan ini maka bisa direpresentasikan dalam satu kelas, yaitu buah, dan akan dijelaskan lebih lengkapnya di slide berikutnya. Jadi dalam menyusun sebuah kelas diagram itu terdapat beberapa sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang konseptual. Jadi dalam sudut pandang ini kita membuat kelas diagram itu sebagai representasi dari dunia nyata, dan kelas-kelas ini nantinya akan diimplementasikan dalam sistem yang akan kita buat. Kemudian ada sudut pandang implementasi. Dalam sudut pandang ini, kelas yang kita bangun itu memang benar-benar akan kita implementasikan. Jadi bentuknya sudah seperti blueprint sebuah sistem atau program. Kemudian kelas diagram dari sudut pandang spesifikasi. Nah, dari sudut pandang spesifikasi ini, dia hanya berupa abstraksi dari sistem yang akan dikembangkan oleh si pengembang. Dan kelas-kelas ini tidak harus semuanya diimplementasikan. Jadi bentuknya masih seperti draft atau seperti sebuah diagram atau blueprint yang tidak seluruhnya harus diimplementasikan oleh pengembang. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah kelas, kita bisa melihat dari beberapa jenis kelas itu sendiri. Yang pertama, kelas entity. Jadi kelas entity ini kita bisa melihatnya dari sudut pandang sebuah objek yang ada di dunia nyata. Misalnya seperti tadi buah. Nah, buah kan adalah objek yang ada di dunia nyata, maka kelas buah ini adalah sebuah kelas entity. Kelas yang berikutnya adalah kelas boundary atau kelas interface. Jadi kelas ini adalah kelas yang membuat sebuah sistem atau manusia, dalam hal ini user, bisa menggunakan sistem. Misalnya kelas button atau kelas interface atau UI interface seperti itu. Jadi itu disebut dengan kelas boundary atau interface. Kemudian dari namanya control class. Jadi control class ini berfungsi untuk memastikan bahwa alur aktivitas dalam sistem tersebut bekerja. Misalnya di sini ada kelas database connection. Nah, kelas database connection ini berfungsi untuk mengontrol alur data dari si kelas database ke kelas entitas yang akan disimpan datanya. Kemudian ada abstract class. Jadi abstract class ini adalah sebuah entitas yang tidak bisa langsung dibuat instance-nya. Misalnya kayak tadi sebuah kelas buah-buahan. Buah-buahan itu kan masih bentuknya abstrak karena kita tidak tahu buahnya apa. Jadi itu nanti akan diturunkan lagi menjadi kelas-kelas yang lain. Misalnya kelas apel, kemudian kelas melon, kelas apa dan sebagainya. Nanti apel itu kan bisa di instance sebagai apel jenis apa, atau watermelon jenis apa, seperti itu. Kemudian beginilah cara kita untuk menggambarkan sebuah kelas diagram. Jadi di sini ada contohnya kelas student. Jadi di bagian paling atas, ini adalah nama kelasnya. Jadi di sini misalnya nama kelasnya student. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah list atributnya. Jadi ini atribut-atribut seperti R diagram kemarin, yaitu sifat-sifat apa yang dimiliki oleh si student. Di sini dia memiliki nama, memiliki tanggal lahir, kemudian tahun, angkatan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian list of operation ini adalah operasi-operasi apa yang bisa dia kerjakan. Nah, fungsi-fungsi ini bisa kalian dapatkan juga dari use case. Jadi misalnya ya kemarin kalian sudah membuat user admin, di sana kan ada login, kemudian cek status pengguna dan sebagainya. Nah, disinilah kalian tuliskan fungsi-fungsi tersebut. Yang berikutnya adalah asosiasi dari kelas diagram. Yang pertama adalah asosiasi bentuk biasa. Jadi kelas A dan kelas B ini tidak memiliki dependensi, tapi mereka masih terdapat hubungan. Misalnya
di sini adalah kelas student dan kelas ruang kelas misalnya. Jadi antara student dan ruang kelas itu masih bisa berdiri sendiri walaupun tidak terhubung. Kemudian misalnya ada di sini hubungan agregasi dari kelas A dengan kelas B. Jadi kelas A itu terdiri dari si kelas B. Di sini contohnya misalnya sebuah kayak tadi ada kelas buah-buahan. Nah, kemudian di bawahnya terdiri dari kelas apel, kelas mangga, semangka dan sebagainya. Nah, itu dihubungkan dengan agregasi. Biasanya bentuknya memang adalah generalisasi. Jadi memang sifat-sifat dari kelas A ini akan diturunkan ke kelas B. Kemudian kelas A terhubung ke kelas B dengan hubungan komposisi. Jadi kelas A dan kelas B ini akan saling berdependensi. Kelas B tidak bisa berdiri sendiri tanpa kelas A. Misalnya di sini ada kelas bangunan. Jadi di bangunan itu kan ada namanya ruangan, ada kamar mandi dan sebagainya. Nah, kelas kamar mandi tidak akan mungkin berdiri jika tidak ada kelas bangunan, karena tidak mungkin ada kamar mandi tanpa ada bangunan. Atau si kamar mandi itu sendiri sebenarnya adalah bangunan. Jadi si kamar mandi tidak bisa berdiri sendiri tanpa si kelas bangunan. Berbeda dengan yang kelas agregasi tadi, seperti kita contohkan misalnya kelas buah. Kelas buah agregasi ke kelas apel misalnya. Nah, ketika kelas buah ini dibuang, si kelas apel ini masih tetap bisa berdiri walaupun tidak ada kelas apel. Tapi mereka tetap memiliki hubungan relasi turun-menurun atau ada penurunan sifat dari kelas A ke kelas B. Berbeda dengan kelas A ke kelas B yang sama sekali tidak ada penurunan atribut atau function. Yang berikutnya, di dalam kelas diagram itu juga memiliki hubungan multiplicity seperti IRD. Nah, jadi di IRD kan kita ada hubungan satu ke banyak, satu ke satu dan banyak ke banyak. Nah, di dalam kelas diagram itu sama, ada seperti itu. Jadi misalnya di sini dicontohkan hubungan satu ke satu itu employee dan parking place. Jadi setiap employee itu memiliki paling tidak satu tempat parkir yang sudah disediakan. Kemudian yang hubungan satu ke banyak, misalnya produk line dan produk. Jadi satu produk line itu bisa memiliki banyak produk, misalnya produk barang elektronik. Nah, produk barang elektronik kan banyak, misalnya ada handphone, ada laptop dan banyak sebagainya. Kemudian dari student ke course itu dihubungkan dengan many to many. Jadi satu student bisa memiliki banyak course dan banyak course bisa dimiliki oleh banyak student. Oleh karena itu dihubungkan dengan multiplicity many to many. Kemudian di dalam kelas diagram itu ada yang namanya hak akses. Jadi nanti ketika kalian belajar pemrograman berorientasi objek ini akan lebih jelas bentuknya. Jadi di sana ada yang dilambangkan dengan tanda plus, negatif dan asteris. Bukan asterik itu pagar ya. Nah, tanda pagar dan tanda tilde. Jadi kalau bentuknya plus itu artinya public. Jadi semua kelas walaupun dia tidak diturunkan, ya kayak tadi kelas buah-buahan memiliki sifat misalnya bentuk. Itu kalian buat plus, berarti anak-anak di bawahnya itu bisa mengakses si atribut bentuk. Kemudian yang namanya private atau minus. Nah, di sini kita contohkan misalnya dari orang tua ke anak. Dari orang tua misalnya orang tua kan memiliki ID KTP, kemudian anak juga akan memiliki ID KTP-nya sendiri. Nah, karena ID KTP si orang tua itu tidak bisa diakses oleh si anak, maka ID KTP itu kita buat bentuknya protected. Kemudian kalau yang private itu dia hanya bisa diakses oleh kelas yang sama. Misalnya kayak tadi ada kelas buah-buahan dan apel misalnya. Dari kelas buah-buahan dan apel itu kan ada bentuknya misalnya jenis buah apa misalnya. Nah, jenis buah ini kan tidak akan bisa diambil oleh tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran tadi dari kelas tanaman. Nah, ini kita hubungkan dengan private. Kemudian yang namanya protected itu hanya bisa diambil oleh kelas yang sama, kemudian member dari kelas yang diturunkannya lagi. Sedangkan kalau package itu nanti akan kalian pelajari di PBO, jadi ada beberapa codingan itu yang dimasukkan dalam satu package. Jadi ketika kalian bikin atributnya tilde seperti ini, maka dia hanya akan bisa diakses oleh kelas yang berada dalam satu package. Nah, ini contoh kelas diagram. Jadi akan lebih jelas ketika kalian lihat di sini. Jadi misalnya di sini ada kelas entitas namanya frame. Nah, frame ini
akan mendapat generalisasi berupa misalnya Windows. Mungkin ada anak-anak yang lain di sini, misalnya ada apa-apa gitu dari sebuah sistem. Nah, dari Windows ini nanti dia akan agregasi ke SAP. Jadi walaupun tanpa SAP, si Windows ini masih bisa berdiri, atau tanpa si Windows, si SAP ini masih bisa berdiri. Mengapa dia di sini abstrak class? Karena SAP ini kita tidak bisa instance. Misalnya SAP apa? Ini SAP apa sih sebenarnya? Nah, kemudian SAP ini baru kita generalisasikan ke anak-anaknya apa. Jadi ada circle, entity, dan sebagainya. Nah, di sini poin ini berupa hubungan komposisi, karena tanpa si circle, si poin ini tidak akan memiliki arti apa-apa. Dan semua atributnya itu diambil dari si circle. Dan di sini misalnya lagi ada control. Nah, di sini control misalnya drawing context. Jadi si window ini akan dikontrol dengan si drawing context. Jadi tanpa si drawing context ini, alur-alur kegiatan tersebut akan menjadi aneh atau tidak bisa dilakukan. Saya rasa cukup. Kita akan masuk ke tutorial kelas